Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil majid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan juga umat beliau sampai hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min qawli la ilaha illallah qabla an yuhala bainaha wa bainakum." Perbanyaklah kamu mengucapkan la ilaha illallah sebelum kamu terhalang darinya. Ma'asyiral muslimin, kalimat yang paling agung, kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat yang memasukkan kita ke dalam Islam, kalimat yang menjadikan seorang hamba itu sebagai seorang muslim adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku semata. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat agung dan mulia ini, yaitu la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Ini adalah zikir mutlak yang bisa kita baca di mana saja dan kapan saja tanpa perlu kita hitung. Memperbanyak ucapan la ilaha illallah di dalam kehidupan kita. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab Tuhfatul Maulud bahwa hendaknya para orang tua mengajarkan kalimat ini semenjak seorang anak bisa berkata-kata, sehingga kalimat pertama yang dia ucapkan, yang bisa dia lafalkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan itu kalimat ini menjadi kalimat yang paling banyak kita ucapkan selama kita hidup, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hadis tadi mengingatkan kepada kita bahwa ada satu masa, satu momen di dalam hidup kita, di dalam hidup seorang muslim, di mana dia sangat ingin mengucapkan kalimat ini. Dia sangat ingin bisa melafalkan kalimat yang agung ini, tapi ternyata itu tidak mudah. Dia akan dihalang dari kalimat ini. Mungkin sekarang tidak ada orang yang bisa menghalangi kita untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Enggak ada yang bisa menahan kita, mencegah kita, menghalangi kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada masa di mana kalimat ini susah untuk diucapkan, yaitu ketika seorang hamba menghadapi sakaratul maut. Ketika seorang hamba melihat kematian berada di hadapan matanya dan dia ingin mengucapkan kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada kaum muslimin agar menolong saudara mereka yang mau mati atau berada dalam kondisi sekarat menghadapi sakaratul maut, untuk membimbingnya mengucapkan la ilaha illallah. Nabi berkata dalam hadis, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Bimbinglah orang yang mau mati di antara kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah, agar saudaranya bisa mampu untuk mengucapkan kalimat ini. Tapi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin di antara kita banyak yang sudah membimbing orang yang mau mati mengucapkan kalimat tauhid ini, membimbing orang yang mau mati untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi mungkin sedikit yang berhasil mengatakannya. Maka sabda Nabi SAW, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Itu persiapannya harus kita mulai sekarang, saat ini. Yaitu barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia dipastikan masuk surga. Namun menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang terakhir kita ucapkan bukanlah perkara yang mudah. Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid beberapa kisah orang-orang yang menghadapi sakarat. Di dalam kisah-kisah tersebut Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa kisah orang-orang yang gagal mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hidupnya. Ada seorang rentenir lintah darat, ketika dibimbing untuk mengucap la ilaha illallah, ternyata yang keluar dari lisannya adalah sekian persen, dia teringat pekerjaannya di dunia. Ada yang dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, ternyata ini adalah pecandu catur, sehingga ketika dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia justru berkata sekakmat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kematian itu sudah tertulis sekarang. Bagaimana kita mati itu sudah ada gambarannya, jawabannya hari ini, yaitu bagaimana kita hidup, begitulah kita mati. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa seorang itu akan mati di atas tabiat kebiasaan yang dia lakukan selama hidupnya. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat ini, sehingga kalimat ini menjadi kalimat penutup yang kita ucapkan ketika kita menghadapi sakarat. Jemaah yang dimuliakan Allah, tentunya tidak mudah untuk mengucapkan kalimat ini di penghujung usia kita. Dalam satu kisah, Abu Thalib ketika menghadapi kematian, Nabi datang menjenguknya dan membimbingnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Thalib bukanlah orang yang membenci Rasulullah. Bahkan Abu Thalib sangat menyintai Rasulullah, memperlakukannya seperti anak beliau sendiri. Dan juga Abu Thalib ini sudah membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Hanya satu yang tersisa dari hidup Abu Thalib, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk Islam. Maka Nabi pun datang menjenguknya dan membimbingnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi berkata kepadanya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku bisa membelamu dengan kalimat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Abu Thalib gagal mengucapkannya, karena ternyata di situ sudah ada Abu Jahal
dan Abdullah bin Abi Umayyah yang juga menjenguk Abu Talib dan berkata kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib, yaitu agama ayahnya?" Nah, disinilah Abu Talib terhalang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Padahal apa susahnya, apa beratnya bagi seorang Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikianlah para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mengucapkan kalimat tauhid di akhir usia kita bukanlah perkara yang mudah, karena syaitan akan berusaha menghalangi kita dari kalimat itu. Iblis dan bala tentaranya pasti akan mengerahkan pasukan-pasukan terbaiknya untuk yang terakhir kalinya. Ini ibarat partai puncak, partai final bagi iblis terhadap seorang anak Adam, untuk melaksanakan sumpahnya, yaitu menyesatkan anak Adam ini seluruhnya. Itu kesempatan terakhirnya. Maka tidak mungkin dia akan mengirim pasukan abal-abal. Tidak mungkin dia tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi hamba ini dari kalimat tersebut. Maka ketika seorang menghadapi sakarat, banyak hal-hal yang akan mengganggu dirinya. Maka Nabi berkata, "Inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya setiap kematian pasti akan mengalami sakarat, yaitu gangguan-gangguan saat kematian, dan itu tidak mudah. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, syaitan akan datang mengganggu seorang hamba, membisikkan was-was sehingga dia terhalang dari kebaikan, dari kalimat ini pada saat dia menghadapi kematian. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat ini semasa hidup kita. Tentunya bukan hanya sekedar kita mengucapkannya saja, tapi kita tergerak untuk memahaminya, untuk mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, dan menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang senantiasa bersama kita, hidup di atas kalimat ini dan hidup dengan kalimat ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dengan demikian kita berharap ketika kita menghadapi kematian, kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat ini. Maka salah satu doa yang sering kita baca adalah Allahumma hawin alaina sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami menghadapi sakaratul maut tersebut. Dan tentunya yang paling kita harapkan ketika kita menghadapi sakarat tersebut bukan apa-apa. Tidak ada yang kita harapkan selain bisa mengucapkan kalimat tersebut. Ketika seorang hamba sudah melihat malaikat-malaikat yang akan membawa ruhnya sebelum kedatangan malakul maut, maka perkara yang paling dia harapkan adalah mengucapkan kalimat ini. Akan tetapi ternyata itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Maka dari itu hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menjaga la ilaha illallah sepanjang hidup kita di muka bumi ini. Fa'tabiru ya ulil nuha. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, tentunya kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar kita baca dan kita ucapkan, tetapi juga harus kita pelajari, kita pahami, kita dalami maksud dan maknanya, sehingga kita bisa mengamalkan isi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang memiliki makna yang agung, yaitu kita menyatakan, kita berikrar, kita bersumpah, kita bersaksi bahwa tidak ada ilah, Tuhan sesembahan yang kita agungkan, kita ibadahi, kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba mukmin, seorang hamba muslim wajib hukumnya menyintai kalimat ini, dan tidak boleh dia membenci kalimat ini. Dia harus menyintai kalimat la ilaha illallah
sebagai salah satu konsekuensi keimanannya. Maka salah satu syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah al-munafi lil bughdi. Kecintaan kepada kalimat ini yang menafikan kebencian kepadanya. Wajib hukumnya setiap mukmin, setiap muslim menyintai kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat ini dia bisa meraih surga. Kalimat inilah yang menjadi kunci surga. Dan gigi dari kunci ini adalah syarat-syaratnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka sudah waktunya kita bersungguh-sungguh untuk mendalami kalimat ini, mempelajarinya dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Coba lihat, tidak ada zikir yang kita baca, hampir semua zikir yang kita baca ada di situ kalimat la ilaha illallah. Dan coba lihat Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya selain Allah. Dan zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada kalimat tauhid di situ. Zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus yang menyelamatkan Nabi Yunus hingga keluar dari perut ikan itu hidup-hidup. Kalimat inilah yang menyelamatkan kita di dunia, dan kalimat ini jugalah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu di atas kalimat la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.